Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan dalam ibadah keluarga kita hari ini. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami naikkan pujian syukur kami oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Memberikan waktu kesempatan untuk kami ibadah dalam keluarga kami hari ini. Sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran Tuhan. Berikan kami hati telinga cakap menerima setiap firman-Mu dan ajar kami untuk melakukannya supaya hidup kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa yang Anda cari. Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 38. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Tetapi Tuhan Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Amin, saudara. Pertanyaan ini disampaikan kepada dua orang murid ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka. Dan inilah pertama-tama di mana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang menjadi partner dalam pelayanan Tuhan di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat dua murid ini, maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu cari? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban apakah yang mungkin kita berikan kepada Tuhan ketika Tuhan hari ini bertanya kepada kita, apa yang kamu cari ketika engkau mengikut Tuhan? Apa yang kita cari ketika engkau mengikut Tuhan hari ini? Saudaraku, jawaban ini sangat penting ketika Tuhan bertanya kepada kita untuk kita berikan jawab kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang Tuhan, sangat penting untuk kita menyadari dalam hidup kita. Karena apa saudaraku? Jawaban yang kita berikan itu akan menentukan bagi masa depan kita. Dan kita tahu saudaraku dalam kisah ini dua murid ini memberikan jawaban yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Ketika Tuhan bertanya apa yang kamu cari, maka apa yang dikerjakan oleh muridnya adalah satu langkah yang tepat. Dan ini akan menjadi pelajaran kita hari ini, apa yang dilakukan oleh dua murid ini sehingga Tuhan Yesus menjadikan mereka murid untuk mengikuti Tuhan dalam pelayanannya. Nah, saudaraku, ada tiga hal yang dikerjakan oleh murid. Yang pertama, saudaraku, bahwa kemudian para murid ini, dua orang murid ini mengikut Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 37 di sana dikatakan, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Tuhan. Amin, saudaraku Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Nah, saudaraku, mereka dijawab kepada Tuhan dan kemudian mereka pergi untuk mengikut Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mau saya katakan hari ini kita mengerti tentang Tuhan Yesus itu tidak cukup, tetapi kita harus pergi untuk mengikut Tuhan. Apa artinya saudaraku? Kita berani meninggalkan segala sesuatu dalam hidup kita ini karena pengiringan kita kepada Tuhan. Matius 8 ayat 22 di sana dikatakan demikian, tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin, saudara. Artinya apa, saudaraku? Kita harus fokus pada diri kita dengan Tuhan. Saudaraku, banyak hal yang menghambat, yang merintangi dalam hidup kita untuk kita ikut Tuhan. Ayat ini berbicara tentang keluarga, ayat ini berbicara tentang saudara. Tetapi Tuhan katakan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Dalam Lukas pasal yang 14 ayat 26 di sana lebih tegas dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin, saudaraku. Untuk menjadi murid Tuhan artinya kita harus berani membayar harga. Bahkan dalam Matius 16 ayat 24 saya katakan, kita harus mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, kita harus berani memikul salib. Saudaraku yang Tuhan, untuk mengikut Tuhan harganya tidak murah. Ya, kita harus berani membayar harga dalam hidup kita. Artinya dalam ayat ini saudaraku, kita harus merelakan segala sesuatu dalam hidup kita yang mungkin berharga, yang mungkin kita kasih dan kita relakan untuk kita mengikut Tuhan. Nah, saudaraku yang kedua, keputusan apa yang diambil oleh para murid? Di sana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 38, di sana dikatakan, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Amin, saudara. Di sana dikatakan,
ketika murid-murid itu mengikut Tuhan, kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau tinggal? Nah saudaraku, dalam Yohanes pasal 1:39 di sana dikatakan, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Serahkan Tuhan, ketika Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan engkau akan melihat di mana aku tinggal. Dua murid itu mereka mengikut Tuhan, dan hari itu firman Tuhan katakan mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudaraku, yang dari Tuhan, yang kedua saya katakan mengikut Tuhan saja itu belum cukup, tetapi langkah yang kedua, maka saya katakan kita harus tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Apa artinya saudaraku? Kita harus dapat meluangkan waktu dalam hidup kita untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Satu kisah dalam firman Tuhan tentang Maria dan Marta, saudaraku, dua bersaudara, di mana dikatakan Marta sibuk untuk melayani Tuhan dengan hal-hal yang jasmani, tetapi Maria tinggal dekat di kaki Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Saudara, Tuhan tinggal bersama dengan Tuhan itu adalah satu hal yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita melayani Tuhan baik, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan baik, melakukan pekerjaan Tuhan baik, tetapi firman Tuhan katakan mari kita tinggal bersama dengan Tuhan. Artinya setelah kita menjalin persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Banyak saudaraku orang kehilangan kesempatan ini, tidak memiliki banyak kesempatan waktu untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Karena apa saudaraku, semakin kita banyak waktu bersama dengan Tuhan, maka akan semakin sedikit dalam kehidupan ini kita akan mengikuti kemauan-kemauan daging kita. Semakin kita tinggal bersama dengan Tuhan, waktu yang banyak bersama dengan Tuhan, saudaraku, maka hal-hal yang jasmani dalam hidup kita ini akan dikikis oleh Tuhan, dan kita semakin fokus kepada kerajaan surga. Dan satu hal lagi saya mengatakan, semakin kita tinggal bersama dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, maka Tuhan akan berikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Amin saudara. Mazmur 62 ayat yang kedua, Daud mengatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin saudara. Karena itu saudaraku, kita mengikut Tuhan penting, tetapi terlebih penting lagi adalah bagaimana kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah saudara Tuhan, yang ketiga, langkah apa yang diambil oleh dua murid ini? Dalam Yohanes pasal 1:41, di sana dikatakan mereka menemukan Kristus. Yang mereka menemukan Kristus. Yohanes 1:41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Nah saudara Tuhan, Andreas berkata kepada Simon, kami telah menemukan Kristus. Nah saudaraku, kami telah menemukan Kristus, artinya Mesias. Nah siapa yang Anda cari dan siapa yang kita ketemukan ketika kita datang mencari Tuhan? Nah saudaraku, ini sangat penting. Dan dia katakan Andreas telah menemukan Kristus. Nah siapa Kristus? Kristus itu adalah Mesias, ya saudaraku, Al-Masih, yang artinya yang diurapi Allah. Disebut Kristus karena dia yang dipilih Allah untuk menjadi juru selamat bagi setiap manusia yang percaya. Kristus itu adalah penyelamat kita. Hari ini kita datang kepada Tuhan, hari ini kita beribadah kepada Tuhan, hari ini kita berdoa kepada Tuhan, dan kita menemukan Kristus dalam hidup kita, maka saya katakan dia akan menjadi penyelamat dalam hidup kita. Dalam hal apa saudaraku? Mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin ekonomi kita, masa depan kita, mungkin untuk hidup kita, bahkan apapun yang kita hadapi hari ini yang mungkin mulai hancur. Saudaraku, saya katakan ketika kita menemukan Kristus, maka di sana kita menemukan juru selamat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita temukan Tuhan dalam hidup kita, temukan Kristus dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar mengikut Tuhan, kita bukan hanya sekedar tinggal di dalam Tuhan, tetapi kita temukan Kristus di dalam pribadi kita, karena dia akan menjadi juru selamat bagi hidup kita. Amin saudaraku, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Apapun yang kita katakan tidak mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan selalu ada kemungkinan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti teladan dua murid ini. Mereka menemukan Kristus dalam hidupnya, bukan hanya sekedar tinggal, bahkan bukan hanya sekedar mengikut Tuhan, tetapi temukan secara pribadi dalam hidup kita, karena dia akan menjadi juru selamat bagi setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mendengar firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kami. Kami bukan hanya mengikut Tuhan, kami bukan hanya tinggal bersama dengan Tuhan, bahkan kami harus menemukan Kristus secara pribadi dalam hidup kami, karena Engkau yang akan menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami terus menjalani persekutuan kami yang indah bersama dengan Tuhan, dan kami menemukan Tuhan dalam hidup kami akan menjadi jawaban dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus, memberikan firman-Mu menjadi tuntunan kekuatan dalam hidup kami. Berkati sejemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini, apapun yang beri pergumulan, berikan jalan keluar, masalah persoalan, berikan pertolongan-Mu, berikan kelemahan, berikan kekuatan dalam mereka menghadapi sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan senantiasa berikan. Terima kasih Bapak, bahkan di tengah masa pandemi virus corona ini kan memberikan perlindungan Tuhan. Jauhkan kami semua dari setiap mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan tubuh, apapun yang mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami kuasa darah Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, Abang berkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam staf pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.